Hai, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan diriku, Sheila. Semoga kalian sehat-sehat aja dan dijauhkan dari yang namanya virus corona. Ingat, stay home ya. Jangan keluyuran di rumah aja. Kali ini diriku mau ngebahas tentang au pair. Jadi karena beberapa orang sempet chat aku nanya tentang au pair, dan kalau balesin satu-satu itu waktunya nggak ada, bukannya nggak mau, sorry, tapi waktunya memang nggak ada karena harus ngurus rumah, harus ngurus macam-macam, harus kerja, belum bikin videonya ya kan, belum masak, baking, ngurusin suami gitu kan. Jadi karena wanita multifungsi jadi banyak yang harus dikerjakan, jadi maaf ya. Sesekali kalau misalnya lagi sempet aku balesin pasti di Instagram, di DM. Tapi kalau lagi nggak sempet, sorry banget. Itu kenapa aku bikin di video aja. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, aku bisa tinggal langsung kirim linknya aja. Ini kalau kalian pengen tahu informasinya. Kak, au pair itu gimana? Kak, pernah au pair nggak sih? Kak, bagi informasi dong tentang au pair dan lain sebagainya gitu kan. Kak, au pair itu berat nggak sih? Kak, keluarga di sana kayak gimana ya kalau au pair? Jawabin satu-satu kalau pertanyaan. Kalau yang nanya lebih dari 50 tahu sendiri kan, capek ini ngetiknya satu-satu gitu kan. Tapi ada beberapa dari kalian yang udah aku langsung balas personal saat aku lagi senggang dan ada waktu buat balesin, pasti aku balas personal. Tapi kalau lagi nggak sempat, jangan diambil hati, kalian bisa langsung lihat videonya, oke? Sebelum aku share tentang pengalaman dan lain sebagainya, dan aku share video-video aku pada saat au pair dulu, aku sempat au pair 8 bulan aja tadi. Jadi sebelum aku share semua itu, aku bakal bacain yang aku temukan di dalam Wikipedia supaya kalian tahu pasti apa sih au pair itu. Jadi jangan salah sangka, jangan sampai kalian salah mengartikan dan kalian justru dirugikan karena pemikiran orang Indonesia yang berbeda gitu ya. Wikipedia pertama, au pair dalam bahasa Jerman, nanti bakal aku translate ya. Dalam bahasa Jerman, au pair nennt man junge Erwachsene oder in manchen Staaten auch Jugendliche. Also, au pair itu biasa dibilang sama orang-orang adalah orang-orang dewasa yang muda, atau di sebagian negara biasanya adalah remaja. Remaja yang die Gegenverpflegung, Unterkunft und Taschengeld bei einer Gastfamilie im Inland oder im Ausland tätig sind, im Gegenzug Sprache und Kultur des Gastlandes bzw. Gastregion kennenzulernen. Jadi, di mana anak-anak muda ini tadi, atau orang-orang dewasa muda atau remaja yang mendapatkan Verpflegung itu semacam kayak pangan, kebutuhan sehari-hari, itu termasuk dalam Verpflegung ya. Verpflegung, Unterkunft itu tempat tinggal. Taschengeld itu sangu, uang bulanan, sangu kayak gitu ya. Bei einer Gastfamilie im Inland oder im Ausland, pada sebuah host family atau keluarga tamu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan untuk belajar bahasa dan budaya daerah sekitar, atau untuk belajar bahasa dan budaya di daerah sekitarnya. Di daerah sekitar, di tempat kita melakukan au pair itu tadi. Nah, au pair sendiri dari bahasa Prancis, yang artinya kalau di translate bahasa Jerman itu Gegenleistung. Apa itu Gegenleistung? Gegenleistung adalah sesuatu yang dilakukan sebagai balasan. Jadi kurang lebih saling menguntungkan dari dua belah pihak. Dua belah pihak ini adalah host family dan pihak au pair. So, jadi teman-teman, kalian udah bacakan tadi kan sekilas. Jadi au pair bukan neni. Au pair adalah orang yang mau belajar bahasa dan budaya. Bahkan kita ada kontraknya ya. Jadi kalau misalnya guest family kamu tuh kurang ajar atau mereka seenak sewenang-wenang, kalian nggak perlu takut. Kalian bisa lapor. Kalian bisa pertama lapor ke polisi karena au pair itu legal. Au pair itu terdaftar di hampir setiap negara. Dan gue saranin kalian pakai aupairworld.com karena di aupairworld.com itu ada kayak hotline-nya. Kalau kalian kenapa-kenapa, kalian bisa langsung kontak dan mereka bisa cepat tanggap kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung kasih tahu kalian di kota mana, alamatnya apa dan lain sebagainya. Kalau kenapa-kenapa,
no worry, bisa langsung ditangani sama mereka kayak gitu. Jadi jangan salah sangka, au pair itu bukan ini. Au pair itu saling menguntungkan. Mereka ngebantuin kita ngebantuin mereka. Ingat ya, mereka ngebantuin kita ngebantuin mereka. Kita dapat apa aja dari mereka? Kita dapat banyak. Kita dapat kamar, itu wajib. Jadi privat itu wajib. Kami sebagai au pair, kalian itu wajib punya kamar pribadi, kamar sendiri, kamar pribadi, punya kamar mandi, itu wajib. Kalian wajib dapat uang bulanan dari mereka karena kalian dianggap sebagai salah satu bagian dari keluarga mereka. Kalian dapat Taschen Geld, dapat uang bulanan. Kalian dapat tempat tinggal tadi udah ya, satu kamar. Jadi host family kalian wajib untuk bantuin kalian bayar sejumlah amount. Mereka nggak harus full karena itu nggak wajib untuk bayarin full kelas bahasa kalian. Jadi yang wajib mereka bayar adalah, biasanya tertera di kontrak itu 50 euro per bulan. Nah, biasanya harga les per level, les bahasa Jerman per level itu harganya biasanya tuh kira-kira sekitar 300-an euro. Tergantung kalian di mana. Dan tergantung kalian dapat Ermäßigung atau enggak. Biasanya itu ada Ermäßigung. Jadi Ermäßigung itu kayak potongan biaya 10% kalau buat au pair sama Freiwillige Sozialisier, itu kayak orang kerja sosial. Itu dapat Ermäßigung biasa 10% kalau nggak salah. Jadi tergantung itu, jadi sekitar 300-an kurang lebih. Dan biasanya les satu level itu nggak cuma 1 bulan, jadi bisa sampai 2 bulan atau 2,5 bulan, sekitar segituan lah. Nah, jadi kalau 2,5 bulan atau 2 bulan lah, hitung aja 2 bulan, berarti kan kalian dapat dari keluarga host family 100. Nah, misal harganya 200 sekian, ya yang 100 sekiannya kalian tanggung sendiri. Tapi kan kalian juga dapat uang saku dari mereka, dan uang saku dari mereka itu minimal 260 euro. Itu wajib hukumnya. Tapi ada beberapa keluarga yang kasih Taschengeldnya, kasih uang jajan kalian itu lebih dari 260 euro per bulan kalau mereka baik ya. Jadi tergantung kalian dapat keluarganya seperti apa. Jadi kalau tinggal nambahin buat bayar les bahasa, les bahasa buat 2 bulanan, berarti kan ya bisa lah kalau kalian dapat bulanan aja 260 minimal gitu kan, bisa lah kalian nabung buat nutup bayar sekolah bahasa. Dan sekolah bahasa itu penting. Terus gimana kak pengalaman kakak kemarin? 8 bulan kak, kenapa kok 8 bulan? Harusnya kan 1 tahun. Nah, itu ada beberapa pertanyaan kayak gitu. Jadi memang au pair itu biasanya 1 tahun. Kenapa diriku kok hanya 8 bulan? Jadi ceritanya panjang banget teman-teman. Sebenarnya suka sih sama keluarga juga baik. Awalnya tuh baik banget. Sampai adalah suatu prahara yang nggak tahu, mungkin kayaknya kita sedikit salah paham. Nah, yang 8 bulan itu gimana kak? Nah, yang 8 bulan ini banyak banget ceritanya, banyak dan panjang banget ceritanya. Jadi bahkan di 8 bulan ini gue sudah ke 4 negara sama mereka. Ke Yunani, ke Spanyol, ke Austria, dan ke Swiss. Tapi ke Swiss kayak cuma sebentar doang, waktu itu kita naik perahu. Ntar aku ceritain deh. Jadi sehari-hari diriku sekolah bahasa. Jadi sekolah bahasa waktu itu aku 4 hari dalam 1 minggu. 4 hari dalam 1 minggu itu aku sekolah bahasa dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang menjelang sore. Jadi pagi-pagi kita udah bagi tugas. Diriku masuk kelas itu kalau nggak salah jam 9. Jam 9 itu jam 8. Nih masuk jam 8 bener. Jadi diriku pagi-pagi itu masuk kelas itu jam 8 pagi. Nah, karena anaknya dari host family gue itu ada 2, jadi yang satu dibawa sama bapaknya, kadang mamanya, jadi mereka gantian. Yang satunya ini dia masih kayak kindergarten gitu, jadi kayak masih TK tapi yang buat di bawah 3 tahun ada di sini. Jadi itu anak yang kecil ini gue yang bawa ke sekolahnya dia. Jadi sebelum gue pergi ke sekolah, gue bawa anak kecil ini dulu ke TK-nya dia, gue anterin dulu, baru gue berangkat ke sekolah bahasa.
setelah gue pulang sekolah bahasa, gue biasanya punya waktu 1 jam sampai 1,5 jam buat gue istirahat, makan siang dan lain sebagainya. Habis itu gue jemput lagi nih si bocah yang tadinya gue antar sekitar jam 3 tuh gue jemput lagi, terus main sebentar sama dia sampai mamanya datang, kita bisa gantian istirahat. Kadang kita masak-masakan bareng, kadang ngobrol bareng atau nyalain api unggun. Jadi di rumahnya tuh ada kayak apa ya, kalau di rumah orang sini tuh unik-unik. Jadi sebenarnya beruntung juga sih diriku dapat keluarga ini, karena mereka adalah keluarga orang menengah ke atas. Bapaknya punya perusahaan sendiri, perusahaan keluarga dan perusahaan internasional. Jadi bapaknya open minded, bapaknya udah pernah tinggal di Asia selama 6 bulan, walaupun gak lama, tapi dia pernah tinggal di Asia. Gak tahu ngapain ya, aku juga lupa ingat. Terus anak-anaknya yang 2 ini juga mereka aktif dan lucu banget. Bahkan setelah gue udah gak tinggal sama mereka lagi, gue sempat beberapa kali itu kunjungin mereka. 3 kali kalau gak salah gue kunjungin mereka setelah gue pindah keluar dari rumah itu. Dan tiap kali gue datang, baru aja di pagar rumah, anak-anak 2 ini udah dari jendela intip-intip gitu, Lila. Jadi mereka tuh kalau panggil aku Lila, bukan Sheila tapi Lila. Ya mungkin karena mereka juga masih kecil, belum bisa bilang jelas namaku ya. Yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 2 tahunan. Waktu itu 2 mau ke 3. Jadi kayak cute banget gitu kan. Iya, aku seneng banget sama, apalagi yang kecil itu gemes banget gitu kan. Terus yang besar itu juga bahkan sempat bilang, Lila, aku mau menikahi kamu cantik deh. Gak suka doang sih, jadi ada dukanya juga. Jadi samalah kayak di hidup ini, ada suka ada duka. Jadi ya mau kita, kadang-kadang kita juga manusia ya, kadang juga mengeluh. Waktu itu juga pada saat gue masih tinggal sama mereka juga beberapa kali gue mengeluh. Gue ngerasa berat banget, kadang capek, bukan anak sendiri, kenapa gue yang harus sampai tanggung jawab. Kadang tuh kayak gitu kan. Cuman gue bisa sekolah bahasa, gue bisa dapat banyak banget pengalaman dari mereka, dimana mereka adalah orang menengah atas di sini. Gue tahu gimana kehidupan orang menengah atas di sini, gue tahu gimana belajar memposisikan diri, belajar. Gue baru nyadar setelah gue keluar dari rumah itu, gue baru sadar kalau banyak banget hal yang gue pelajari selama 8 bulan. Bayangin, hanya 8 bulan tapi gue belajar banyak banget. Dan beberapa kali itu gue sering kayak duduk di balkon sama bapaknya, minum wine berdua. Jangan biarkan doktrin orang lain tentang au pair itu ngerendahin dirimu. Itu gak baik, seriusan. Menurutku pribadi ya, au pair, why not? Kenapa enggak? Bahkan banyak teman-teman aku yang zaman itu, banyak banget mereka dari Iceland, dari Italia, dari Ceko, dari beberapa negara Eropa lainnya, mereka juga au pair. Kenapa enggak gitu loh? Dan di situ aku belajar, dan pada saat itu aku nggak tahu ya kalau aku bakal menikah dengan orang sini gitu kan. Tapi setelah menikah dengan orang sini, aku jadi mikir, wah ternyata banyak banget fungsinya, banyak banget yang aku pelajari saat aku au pair waktu itu. Jadi kayak belajar ngurus anak di sini, besarin anak di sini tuh nggak kayak besarin anak di Indonesia gitu kan. Pertama budayanya udah beda, sekolahnya beda, aturan sekolahnya itu beda. Kalau kita lebih ke kayak Amerika kali ya, sistem pendidikannya. Kalau di sini beda, semua serba beda. Jadi ada banyak plusnya sebenarnya yang aku dapatkan saat aku au pair 8 bulan. Walaupun memang berat sih, bayangin sekolah ngurusin anak yang bukan anak kita sendiri ya kan, apalagi anaknya dua-duanya aktif gitu kan. Yang kayak capek. Tapi mereka tuh baik sebenarnya sih. Apalagi pada saat awalnya aku paling cocok sama bapaknya. Jadi bapaknya itu walaupun dia kerja, dia sering juga terbang kemana-mana gitu kan, keluar negeri juga karena ngurusin perusahaannya. Tapi kalau dia lagi di rumah, kita suka masak, dan hobinya dia masak sama kayak gue gitu kan. Jadi kita masak-masakan. Jadi sempat waktu itu aku sama bapaknya, kita menanam cabai kita sendiri. Jadi kita menanam pohon cabai kita sendiri, dan sampai benar-benar banyak banget buahnya, banyak banget cabainya. Dan habis itu kita petikin, kita dry,
kita keringin, kita jemur, terus habis itu kita masukin lagi ke oven, terus kita bikin chili powder kita sendiri. Bayangin kita produksi chili powder kita sendiri. Dan gue sukanya tuh karena bapaknya itu juga suka makan pedas, jadi kita tuh sama kayak kita suka masak dan kita suka masak pedas kan. Nah jadi nyambung gitu loh, jadi tiap kali ngobrol tuh nyambung. Terus kalau kita duduk di balkon gitu ya, cerita tentang masa lalu, gue belajar banyak dari dia. Jadi dia ceritakan tentang masa lalunya dia kayak gimana, mantannya dia, terus gantian gue yang cerita gitu kan. Jadi sebenarnya seru saat kita bisa memposisikan diri kita. Jadi ingat ya, au pair itu bukan sekedar neni, bukan, itu tergantung kita, ingat itu. Dan bahkan sesekali dia tuh curhat ke gue, jadi kayak menceritakan gimana sih jadi seorang pimpinan perusahaan internasional, gimana beratnya, susahnya. Dia kalau cerita dia bilang para pegawai mereka kalau misalnya kenapa mereka bisa komplain ke gue karena gue bosnya, karena gue atasannya. Mereka bisa komplain apa-apa, mereka bisa minta ini itu dan lain sebagainya. Tapi gue sebagai pemimpin perusahaan, kalau gue capek, gue kenapa gue sakit, siapa yang ngurusin gue? Ngurus sendiri. Jadi kayak iya ya, bener ya, kamu yang sabar ya. Aku cuma kayak gitu aja sih. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol, bercanda gitu kan, sambil saling menguatkan. Jadi sebenarnya senang sih. Dan dia juga excited sampai suatu ketika gue merasa ada perbedaan yang drastis di ibunya, jadi di istrinya. Jadi dia mungkin ada cemburu. Kalau dia mungkin ada cemburunya, gue juga nggak paham. Walaupun gue sama sekali, gue dari awal tuh baik banget sama dia. Ya ampun, di Jerman itu wellness itu mahal banget. Pijat itu 1 jam pijat itu 1 menit 1 euro gitu kan. 1 menit 1 euro. Jadi kayak kapan hari gue pijat di sini 15 menit 15 euro gitu. Jadi si ibu gue ini udah waktu pertama gue datang, gue pijetin, gue bawain kayak masker rambut, gue krim batin. Jadi dia tahu gimana sih budaya Indonesia. Jadi gue ceritain, kita biasa kalau di Indonesia di salon tuh ada yang namanya krim bat, rambutnya dikasih krim kayak gini-gini gitu kan. Jadi gue kasih tau lah gimana Indonesia, walaupun dia udah pernah sih ke Bali, dia udah pernah liburan ke Bali mereka, dan mereka suka banget di Bali gitu. Dan mungkin juga karena gue sering duduk di balkon sama bapaknya minum wine. Jadi tapi gimana, si bapaknya tuh suka menjelaskan, dan gue tuh suka dengerin. Namanya juga kita baru di Jerman kan, siapa sih yang nggak suka kayak gitu ya, iya. Jadi siapa sih yang nggak suka belajar hal baru, dengerin jadi kalau misalnya kayak gini aku harus kayak gini, kalau kayak gitu aku harus kayak gitu. Jadi kayak jadi kayak bapaknya tuh ngasih masukan banyak banget, ngasih pengetahuan yang baru tentang Jerman, budayanya kayak gimana. Jadi ya diriku excited pada saat itu. Jadi diriku ya senang-senang aja. Dan diriku tuh yang tipe yang suka ngebantuin. Jadi refleks gitu kan. Waktu itu juga pas ada datang pesanan paket dari Itali. Jadi bapaknya tuh suka pesan paket wine dari Itali, langsung dari Itali. Datang ke rumah, beberapa pak gitu, beberapa kardus gitu kan. Berat. Si emaknya nggak mau bantuin. Emaknya ongkang-ongkang kaki duduk di sofa gitu kan. Habis itu si bapaknya ini manggil emaknya, bantuin gitu kan. Si emaknya tuh nggak mau. Terus gue lari, gue refleks aja, gue lari ke bapaknya. Terus gue bantuin, sini aku bantuin, aku bilang gitu. Apa aja yang harus dibawa kemana? Bawa ke keller. Keller tuh kayak tempat penyimpanan di bawah tanah gitu. Oke. Habis itu ya udah aku bantuin kan, angkat. Kamu nggak apa-apa? Dia nanya gitu, kamu nggak apa-apa sih lah. Nggak terlalu berat. Nggak apa-apa, tapi aku pelan-pelan ya. Pokoknya bantuin gitu kan. Dan dari situ mungkin bapaknya suka kali, maksudnya jadi sering seneng ngobrol dengan diriku kan. Jadi diriku yang serba salah. Padahal dari awal aku udah baik banget sama emaknya. Tapi ya itulah, itu seninya. Itu seninya. Jadi gak cuma suka doang, ada dukanya. Jadi dari semenjak gue ngerasa emaknya tuh berubah, ibunya tuh rada berubah gitu, ya mau gimana lagi gitu kan. Sempat sekali waktu kita lagi minum wine juga di balkon, lagi ngobrol seru-serunya itu waktu itu sama bapaknya berdua kan, yang ngobrol seru-serunya sama bapaknya.
emaknya datang. Waktu itu udah jam setengah 12 kalau nggak salah, setengah 12 malam. Setengah 12 malam kan, emaknya datang ke balkon terus bilang, ini udah jam berapa, ayo tidur, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang kan, aku panggil namanya kan, kita di Jerman panggil nama orang lain walaupun mereka udah tua setua apapun, biasanya kita panggil nama. Di video YouTube ini aku nggak mau sebut nama ya, jadi anggap aja yang cowok A, yang ceweknya yang cowok bapak, yang ceweknya ibu, oke? Anggap aja yang cowok bapak, cewek ibu. Jadi waktu itu aku bilang ke yang si bapak ini, bapak udahlah, ya udah pergi sana tidur, udah jam segini juga. Ih nggak apa-apa nanggung, kita lagi cerita ini nanggung. Habis itu nanti istrimu ngambek loh. Nggak apa-apa, udah 30 menit lagi. Padahal itu wajah istrinya itu sudah yang kayak gimana gitu kan. Habis itu aku udah diriku itu udah menawarkan, ibu sini, duduk sini aja, kita ngobrol bentar bareng. Habis itu enggak, aku capek, aku mau ke kamar. Ya, diriku dong serba salah. Jadi kayak diriku sudah ngajak ibunya, diriku sudah nyuruh bapaknya ke kamar, mau apa? Kayak diriku kayak salah juga, kayak jadi kayak semenjak itu yang mulai kayak gak enak-enakan gitu sih, yang kayak ibunya jadi sering kayak bad mood kayak gitulah. Jadi serba salah sih, cuman ya itu sih seninya, kita jadi belajar gimana memposisikan diri kita. Walau orang sini itu nggak se-friendly orang Asia, nggak se-friendly, nggak se-open orang Asia. Jadi kalian nggak boleh langsung gerasak gerusuk ya. Bukan nggak boleh sih, itu terserah kalian, cuman gue saranin jangan langsung gerasak gerusuk kayak temen sendiri, rangkul sana rangkul sini, karena orang sini nggak biasa kayak gitu. Kalau orang sini biasanya lama untuk bisa saling dekat satu sama lain, tapi begitu udah deket mereka bakal benar-benar bersahabat, benar-benar sahabat banget kayak gitu. Dan diriku sama mereka ini, sama keluarga mereka ini sudah pernah ke, yang tadi gue bilang ya, kita udah pernah ke Yunani, ke Spanyol, ke Austria, dan ke Swiss. Nah yang waktu ke Swiss itu juga, jadi ceritanya itu kita di Bodensee. Jadi Bodensee itu danau 3 negara, Swiss, Austria, sama Jerman. Jadi danau 3 negara ini si bapak dan keluarganya itu punya kayak villa keluarga, punya mereka sendiri gitu kan di sana. Jadi kita bermalam, waktu itu kita berlibur, kita bermalam di sana. Gue juga dapat kamar pribadi, dan gila kamarnya, orang kaya di Jerman gitu. Orang menengah atas di Jerman. Jadi gue dapat kamar gue pribadi, dan itu yang itu bagus banget sih. Dan dari situ si bapaknya ini punya boat kecil gitu kan, bisa cukup buat 3-4 orang lah. Nah kita naik boat waktu itu, jadi karena harus gantian-gantian, karena anak-anak nggak bisa diajak, jadi kita gantian-gantian gitu kan. Jadi kadang-kadang emaknya sama anak-anak, kadang-kadang gue yang sama anak-anak gitu. Terus waktu itu si bapaknya nih ngajakin gue, bilang, ayo Syah kita ke Swiss, keliling sebentar sambil minum kopi atau minum coklat, terus kita balik lagi. Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, si ibu gimana gitu kan. Terus dia bilang, gak apa-apa, dia udah sering gitu kan. Kamu aku ajakin. Gak apa-apa, seriusan kita berdua doang. Iya gak apa-apa. Si bapak bilang begitu kan. Ya aku mau manut-manut aja, siapa yang gak suka diajakin ke Swiss melalui danau 3 negara, siapa yang gak mau gitu kan. Ayo berangkat gitu. Jadi ya serba salah ya, padahal diriku gak ada apa-apa sama si bapak gitu. Nah, dan itu waktu itu juga ulang tahun gue juga, waktu ulang tahun gue, jadi yang lucunya lagi ya, ulang tahun gue sama ulang tahun ibunya tuh sama, 31 Agustus gitu kan. Jadi waktu itu kita benar-benar ngerayain bareng, dan ngerayainnya di Spanyol, di Mallorca. Jadi bapaknya bikinin kue gitu buat kita berdua ngerayain gitu. Dan kita di hari ulang tahun kita boleh jalan-jalan shopping waktu itu di Spanyol, di Mallorca gitu. Ya mungkin karena sekarang gue bersyukur sih, karena sebelumnya tuh sebenarnya, karena pada saat tinggal di sana gue sedikit kurang bersyukur mungkin ya, karena gue belum melihat semuanya, belum melihat hal-hal baik yang ternyata gue pelajari banyak banget
saat 8 bulan ini. Ya waktu itu gue sempat mengeluh karena capek banyak banget, kadang itu jamnya tuh nggak menentu. Kalau dukanya sih lebih ke mereka seenaknya sendiri soal jam. Jadi kadang itu gue udah plan gue udah plan gitu ya, gue bakal ada acara ini. Terus tiba-tiba yang tadinya mereka nggak ada bilang apapun, tiba-tiba mereka bilang, Sheila, aku mau pergi nih sama temanku ke restoran, kamu di rumah ya temenin anak-anak. Terus gue yang kayak, ini ulang tahun teman gue udah janji mau datang terus nggak bisa. Yang kayak gue komplain, terus akhirnya malah tengkar, nggak enak gitu kan. Yaudah gue ngalah, gue di rumah, gue bilang gitu. Ya itu sih, kayak hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita tinggal sama orang tua kita atau kita tinggal sama keluarga, siapapun lah itu. Namanya kalau kita tinggal sama orang lain ya kan, plannya kita kan beda sama mereka. Jadi ya wajar sih, kayak masih pertengkaran yang wajar. Buat kalian yang lagi cari-cari info au pair, lagi mulai apply dan lain sebagainya, semangat, kalian pasti bisa. Saran gue sih kalian pakai Au Pair World, WORLD, aupairworld.com. Cari aja di internet, masukin di Google, pasti langsung ketemu. Di situ kalian bikin profil kalian, kalian isi profil kalian, foto-foto kalian yang banyak, isi profil kalian semenarik mungkin. Di situ kalian bisa dapetin keluarga. Di situ kalian bisa cari keluarga, dan keluarga kalian bisa cari kalian gitu. Dan Au Pair World itu ada hotline-nya, jadi kalau kita kenapa-kenapa kita bisa langsung kontak. Dan di situ juga ada format kontrak kerja dan lain sebagainya. Jadi tak perlu khawatir, semua itu tertata rapi. Oke? Semangat. Ya mau ke Eropa.